Selamat pagi Pak dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3. Pertama-tama perkenalkan, saya Gloria Berlian Randa Bunga dengan stambuk 1913063. Rekan saya Priyanka Juslin dengan stambuk 1913043 dan Harli Sariri 1913102. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Kebutuhan akan kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah dasar dari penelitian hipotesis deduktif karena merupakan dasar dari hipotesis yang akan Anda kembangkan. Proses membangun kerangka teoritis meliputi yang pertama, memperkenalkan definisi konsep atau variabel dalam model Anda. Yang kedua, mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskriptif dari teori Anda. Dan yang ketiga, membuat teori yang memberikan penjelasan tentang hubungan antara variabel dalam model Anda. Variabel adalah segala sesuatu yang dapat mengambil nilai yang berbeda atau bervariasi. Nilainya dapat berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada saat yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Contoh variabel adalah unit produksi, ketidakhadiran, dan motivasi. Terdapat 4 jenis utama variabel. Yang pertama, variabel dependen. Yang kedua, variabel independen. Yang ketiga, variabel moderasi. Dan yang keempat, variabel mediasi. Selanjutnya, yang pertama, variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Tujuan peneliti adalah untuk berdiri dan menggambarkan variabel dependen atau untuk menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Dengan kata lain, itu adalah variabel utama yang cocok untuk penyelidikan sebagai faktor yang layak. Melalui analisis variabel dependen, misalnya menemukan variabel apa yang mempengaruhinya, dimungkinkan untuk menemukan jawaban atau solusi untuk masalah tersebut. Untuk tujuan ini, peneliti akan tertarik untuk mengukur variabel dependen serta variabel lain yang mempengaruhi variabel ini. Yang kedua, variabel independen. Secara umum, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun negatif. Artinya, ketika variabel independen hadir, variabel dependen juga ada. Dan dengan setiap unit peningkatan variabel independen, ada peningkatan atau penurunan variabel dependen. Untuk menetapkan bahwa perubahan dalam variabel independen menyebabkan perubahan dalam variabel dependen, keempat kondisi berikut harus dipenuhi. Yang pertama, variabel independen dan dependen harus kovarian. Yang kedua, variabel independen atau faktor penyebab yang diduga harus mendahului variabel dependen. Yang ketiga, tidak ada faktor lain yang mungkin menjadi penyebab perubahan variabel dependen. Yang keempat, diperlukan penjelasan logis atau teori dan harus menjelaskan mengapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya, yang ketiga, variabel moderasi. Variabel moderasi adalah variabel yang memiliki pengaruh kontingen yang kuat terhadap hubungan variabel dependen dan variabel independen. Artinya, keberadaan variabel ketiga atau variabel moderasi memodifikasi hubungan antara variabel independen dan dependen. Ini menjadi jelas melalui contoh berikut. Contohnya, telah ditemukan bahwa ada hubungan antara ketersediaan referensi manual yang dapat diakses oleh karyawan manufaktur dan produk yang ditolak. Artinya, ketika pekerja mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam manual, mereka dapat memproduksi produk yang sempurna. Hubungan ini diilustrasikan pada gambar 5.3 bagian A.
Meskipun hubungan ini dapat dikatakan berlaku secara umum untuk semua pekerja, namun tetap bergantung pada kecenderungan atau dorongan karyawan untuk melihat manual setiap kali prosedur baru akan diadopsi. Dengan kata lain, hanya mereka yang memiliki minat dan dorongan untuk merujuk ke manual setiap kali proses baru diadopsi yang akan menghasilkan produk yang sempurna. Orang lain yang tidak berkonsultasi dengan manual tidak akan mendapat manfaat dan akan terus menghasilkan produk yang cacat. Pengaruh atribut pekerja terhadap hubungan antara variabel independen dan dependen ini dapat diilustrasikan seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.3 bagian B. Perbedaan antara variabel dependen dan variabel independen. Kadang-kadang kebingungan cenderung muncul tentang kapan variabel akan diperlukan sebagai variabel independen dan ketika itu menjadi variabel moderasi. Misalnya, mungkin ada dua situasi sebagai berikut. Yang pertama, sebuah studi penelitian menunjukkan bahwa semakin baik kualitas program pelatihan dalam suatu organisasi dan semakin besar kebutuhan pertumbuhan karyawan, yaitu di mana kebutuhan untuk berkembang dan tumbuh di tempat kerja kuat, semakin besar kemauan mereka untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, studi penelitian lain menunjukkan bahwa kesediaan karyawan untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu tidak dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan yang ditawarkan oleh organisasi kepada semua orang tanpa perbedaan. Hanya mereka yang memiliki kebutuhan pertumbuhan tinggi yang tampaknya memiliki kerinduan untuk belajar melakukan hal-hal baru melalui pelatihan khusus. Dalam dua situasi di atas, kita memiliki tiga variabel yang sama. Dalam kasus pertama, program pelatihan dan pertumbuhan membutuhkan kekuatan adalah variabel independen yang mempengaruhi kemauan karyawan untuk belajar. Yang terakhir ini adalah variabel dependen. Namun dalam kasus kedua, kualitas program pelatihan adalah variabel independen, dan sementara variabel dependen tetap sama. Pertumbuhan membutuhkan kekuatan menjadi variabel moderasi. Dengan kata lain, hanya mereka yang memiliki kebutuhan pertumbuhan tinggi yang menunjukkan kemauan dan kemampuan beradaptasi yang lebih besar untuk belajar melakukan hal-hal baru ketika kualitas program pelatihan ditingkatkan. Dengan demikian, hubungan antara variabel independen dan dependen kini menjadi bergantung pada keberadaan moderator. Yang keempat, variabel mediasi. Variabel mediasi atau variabel intervensi adalah variabel yang muncul di antara waktu variabel independen mulai beroperasi untuk mempengaruhi variabel dependen dan waktu dampaknya dirasakan padanya. Variabel mediasi muncul sebagai fungsi dari variabel independen yang beroperasi dalam situasi apapun dan membantu mengkonseptualisasikan dan menjelaskan pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Contoh berikut mengilustrasikan hal ini. Contohnya yaitu, pada contoh sebelumnya, di mana variabel independen atau keragaman tenaga kerja mempengaruhi variabel dependen atau efektivitas organisasi, variabel mediasi yang muncul sebagai fungsi keragaman dalam tenaga kerja adalah sinergi kreatif. Sinergi kreatif ini dihasilkan dari tenaga kerja multi-etnis, multiras, dan multinasional, yaitu beragam, yang berinteraksi dan menyatukan keahlian multifaset mereka dalam pemecahan masalah. Hal ini membantu kita untuk memahami bagaimana efektivitas organisasi dapat dihasilkan dari memiliki keragaman dalam tenaga kerja. Perhatikan bahwa sinergi kreatif variabel mediasi muncul pada waktu T2 sebagai fungsi keragaman tenaga kerja yang ada pada waktu T1 untuk membawa efektivitas organisasi dalam waktu T3. Variabel mediasi sinergi kreatif membantu kita untuk mengkonseptualisasikan dan memahami bagaimana keragaman tenaga kerja membawa efektivitas organisasi. Dinamika hubungan ini diilustrasikan pada gambar 5.6 di bawah ini. Bagaimana teori dihasilkan? Kerangka teoritis adalah dasar di mana seluruh proyek penelitian deduktif didasarkan.
Ini adalah jaringan asosiasi yang dikembangkan secara logis, dijelaskan, dan diuraikan di antara variabel-variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses seperti wawancara, observasi, dan tinjauan literatur. Setelah mengidentifikasi variabel yang sesuai, langkah selanjutnya adalah menguraikan jaringan asosiasi di antara variabel sehingga hipotesis yang relevan dapat dikembangkan dan kemudian diuji. Kerangka teoritis mewakili dan menguraikan hubungan di antara variabel, menjelaskan teori yang mendasari hubungan ini, dan menggambarkan sifat dan arah hubungan. Komponen kerangka teoritis. Kerangka teoritis yang baik mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel-variabel penting dalam situasi yang relevan dengan masalah dan kemudian menggambarkan dan menjelaskan interkoneksi di antara variabel-variabel ini. Perhatikan bahwa kerangka teoritis yang baik belum tentu merupakan kerangka kerja yang kompleks. Ada 3 fitur dasar yang harus dimasukkan dalam kerangka teoritis, yaitu yang pertama, variabel yang dianggap relevan dengan penelitian harus didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel dalam model harus diberikan. Dan yang ketiga, harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita mengharapkan hubungan ini ada. Tidak selalu mudah untuk menghasilkan definisi yang disepakati secara umum dari variabel yang relevan. Definisi panduan konsep yang dipilih dengan baik diperlukan karena mereka akan membantu Anda memberikan penjelasan untuk hubungan antara variabel dalam model Anda. Terlebih lagi, mereka juga akan berfungsi sebagai dasar untuk operasionalisasi atau pengukuran konsep Anda dalam tahap pengumpulan data dari proses penelitian. Oleh karena itu, Anda harus memilih definisi yang berguna dari literatur atau jangan gunakan definisi kamus, biasanya terlalu umum. Dari kerangka teoritis, kemudian hipotesis yang dapat diuji dapat dikembangkan untuk memeriksa apakah teori yang dirumuskan valid atau tidak. Perhatikan bahwa Anda tidak harus menemukan teori baru setiap kali Anda melakukan proyek penelitian. Dalam konteks penelitian terapan, Anda menerapkan teori yang ada ke konteks tertentu, artinya argumen dapat diambil dari penelitian sebelumnya. Pengembangan hipotesis. Setelah kita mengidentifikasi variabel-variabel penting dalam suatu situasi dan membangun hubungan di antara mereka melalui penalaran logis dalam kerangka teoritis, kita berada dalam posisi untuk menguji apakah hubungan yang telah berteori itu pada kenyataannya benar. Dengan menguji hubungan ini secara ilmiah melalui analisis statistik yang tepat atau melalui analisis kasus negatif dalam penelitian kualitatif, kami dapat memperoleh informasi yang dapat diandalkan tentang jenis hubungan apa yang ada di antara variabel yang beroperasi dalam situasi masalah. Hasil tes ini menawarkan kepada kita beberapa petunjuk tentang apa yang bisa diubah dalam situasi untuk menyelesaikan masalah. Merumuskan pernyataan yang dapat diuji tersebut disebut pengembangan hipotesis. Definisi hipotesis. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentatif namun dapat diuji yang memprediksi apa yang Anda harapkan untuk ditemukan dalam data empiris Anda. Hipotesis berasal dari teori yang menjadi dasar model konseptual Anda dan seringkali bersifat relasional. Sepanjang garis ini, hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan dugaan logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan mengkonfirmasi dugaan hubungan, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperbaiki masalah yang dihadapi. Pernyataan hipotesis. Pernyataan jika kemudian. Hipotesis dapat menguji apakah ada perbedaan antara dua kelompok atau di antara beberapa kelompok, sehubungan dengan variabel apapun, untuk memeriksa apakah dugaan hubungan atau perbedaan itu ada atau tidak. Hipotesis ini dapat ditetapkan sebagai proposisi atau dalam bentuk pernyataan jika kemudian. Kedua format tersebut dapat dilihat pada dua contoh berikut. Yang pertama, wanita muda akan lebih cenderung mengekspresikan ketidakpuasan dengan berat badan mereka ketika mereka lebih sering terpapar gambar model kurus dalam iklan. Yang kedua, jika wanita muda lebih sering terpapar gambar model kurus dalam iklan, maka mereka akan lebih cenderung mengekspresikan ketidakpuasan dengan berat badan mereka. Hipotesis terarah dan tidak terarah. Jika dalam menyatakan hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok, istilah-istilah seperti positif, negatif, lebih dari, kurang dari, dan sejenisnya digunakan, maka ini adalah hipotesis terarah karena arah hubungan antara variabel positif atau negatif
ditunjukkan seperti pada contoh pertama di bawah ini, atau sifat perbedaan antara dua kelompok pada variabel lebih dari atau kurang dari didalilkan seperti pada contoh kedua. Contoh pertama, semakin besar stres yang dialami dalam pekerjaan, maka semakin rendah pula kepuasan kerja karyawan. Contoh kedua, wanita lebih termotivasi daripada pria. Di sisi lain, hipotesis tidak terarah adalah hipotesis yang mendalilkan suatu hubungan atau perbedaan, tetapi tidak menawarkan indikasi arah hubungan atau perbedaan ini. Dengan kata lain, meskipun mungkin diduga bahwa ada hubungan yang signifikan antara dua variabel, kita mungkin tidak dapat mengatakan apakah hubungan itu positif atau negatif, seperti pada contoh pertama di bawah ini. Demikian juga, bahkan jika kita dapat menduga bahwa akan ada perbedaan antara dua kelompok pada variabel tertentu, kita mungkin tidak dapat mengatakan kelompok mana yang akan lebih banyak dan mana yang kurang pada variabel itu, seperti pada contoh kedua. Contoh pertama, ada hubungan antara kecenderungan mencari gairah dan preferensi konsumen untuk desain produk yang kompleks. Contoh kedua, ada perbedaan antara nilai-nilai etos kerja karyawan Amerika dan Asia. Hipotesis nol dan alternatif. Metode hipotesis deduktif mensyaratkan bahwa hipotesis dapat dipalsukan. Mereka harus ditulis sedemikian rupa bahwa penelitian lain dapat menunjukkan bahwa mereka salah. Untuk alasan ini, hipotesis terkadang disertai dengan nol. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dibuat untuk ditolak untuk mendukung hipotesis alternatif. Diberi label HA. Ketika digunakan, hipotesis nol dianggap benar sampai bukti statistik. Dalam bentuk uji hipotesis menunjukkan sebaliknya. Misalnya, hipotesis nol dapat menyatakan bahwa iklan tidak memengaruhi penjualan, atau bahwa wanita dan pria membeli sepatu dalam jumlah yang sama. Dalam istilah yang lebih umum, hipotesis nol dapat menyatakan bahwa korelasi antara dua variabel sama dengan nol atau bahwa perbedaan sarana dua kelompok dalam populasi sama dengan nol atau angka pasti lainnya. Biasanya pernyataan nol dinyatakan dalam hal tidak ada hubungan signifikan antara dua variabel atau tidak ada perbedaan signifikan antara dua kelompok. Hipotesis alternatif yang merupakan kebalikan dari nol adalah pernyataan yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antar kelompok. Sekian presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Implikasi manajer. Pada saat ini menjadi jelas bahwa setelah masalah didefinisikan, pemahaman yang baik tentang konsep variabel independen dan variabel dependen memperluas pemahaman manajer tentang bagaimana banyak faktor atau variabel independen dalam model dapat memberikan solusi yang mungkin untuk masalah atau variabel dependen dalam model. Pemahaman tentang konsep variabel moderating dapat memungkinkan manajer untuk memahami bahwa beberapa solusi yang diusulkan mungkin tidak menyelesaikan masalah untuk semua orang atau dalam setiap situasi. Demikian juga pengetahuan tentang apa arti signifikansi dan mengapa hipotesis yang diberikan diterima atau ditolak, membantu manajer untuk bertahan atau berhenti mengikuti firasat yang meskipun masuk akal tidak berfungsi. Jika pengetahuan seperti itu tidak ada, banyak temuan melalui penelitian tidak akan masuk akal bagi manajer dan pengambilan keputusan akan penuh dengan kebingungan. Sekian video presentasi kami dan terima kasih atas perhatiannya.